Yang pertama saya sangat apresiasi kepada Bang Haji Rhoma Irama ini dalam rangka upaya untuk mencerdaskan, setidaknya dalam pikiran beliau, masyarakat Indonesia. Jadi mungkin beliau itu ingin semua masyarakat Indonesia itu percaya kalau Ba'alawi itu bukan durian Nabi, seperti yang Bang Haji percayai gitu. Sehingga banyak hal dilakukan, dan salah satunya yang paling menarik adalah ketika mengundang Menteri Agama, lalu mencoba menyodorkan persoalan itu, sebut-sebut nama Kiai Haji Imaduddin, nyebut-nyebut tentang penelitian nasabnya, tentang DNA, tentang filologi, walaupun tidak diminta satu-satu nama orang-orangnya, tapi yang disebut Kiai Haji Imaduddin saja. Tetapi iya, wallahu a'lam, ini sesuai dengan ekspektasinya atau tidak, karena saya tidak tahu persis apa ekspektasinya. Kiai Haji Imaduddin itu ketika disebut oleh Bang Haji, kok Menteri Agama ini tidak mengulang nama itu, tidak pernah menyebut nama itu. Bahkan kalau kita baca dari awal komunikasinya itu, ketika Bang Haji mulai mempertanyakan tentang polemik nasab, Profesor Nazarudin ini langsung mengangkat satu analogi. Ya cicak jangan dianggap buaya, buaya jangan dianggap cicak. Artinya jangan membesar-besarkan hal yang kecil, dan juga jangan mengecil-ngecilkan hal yang besar. Artinya harus proporsional. Kira-kira ini berarti Kiai Haji Nasaruddin ini menganggap itu besar atau kecil ya? Nah, itu pertanyaan sebetulnya. Ya ihtimal ya, bisa jadi ya itu kan masalah kecil, bisa jadi juga itu ya masalah besar, tidak boleh dikecil-kecilkan, tapi ya itu masalah kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Artinya ya, tapi kalau kita melihat sarannya itu ya, kita juga menghimbau kepada para habaib untuk tidak mengeksploitasi nasab. Oh, kalau arahnya untuk tidak mengeksploitasi nasab, oh berarti ya mungkin Prof Menteri Agama ini tidak sama dengan Bang Haji ya. Karena orang mengeksploitasi sesuatu itu mesti ketika kita mengakui sesuatu itu ada gitu. Ada nggak orang mengeksploitasi anak dia tidak punya anak? Kan nggak. Jadi kalau nasabnya keturunan orang tidak jelas, apanya yang mau dieksploitasi? Berarti kan ya mungkin ini penafsiran saja, bisa jadi kalian berbeda penafsirkannya. Mungkin Menteri Agama ini tidak sejalan dengan Bang Haji ya, sehingga memberikan jalan tengah, yaitu ya sudahlah, kita kan paling mulia itu yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang Arab tidak ada keunggulannya, artinya tidak ada keunggulan berbasis suku. Jadi jangan dieksploitasi. Bahkan bawa contoh Nabi Nuh dengan Kan'an. Jadi nasab biologis itu bisa jadi malah terputus ya. Makanya nasab yang bagus itu adalah salah satunya nasab ideologis gitu. Kalau nasab biologis itu ya malah bisa terpisah gitu. Kalau begini berarti sedang berbicara tentang nasab biologis yang sah ya, yang real ya. Ngapain kita bawa contoh Kan'an? Kalau untuk berbicara masalah nasab, kalau kita sudah yakin itu nasabnya palsu, Kan'an kan sah nasabnya. Ini interpretasi ya. Karena saya tidak mendengar juga kalau Menteri Agamanya ini mengatakan oh Ba'alawi itu sahih, asbat tuh, nggak ada begitu ya. Jadi tolong kepada pembela Ba'alawi jangan digiring Menteri Agama ini mengisbat. Lagian apa hebatnya kalaupun beliau mengisbat, kan nggak ngaruh juga, tetap ditolak kan. Apalagi ya Menteri Agama bukan ulama nasab juga, terus nggak neliti juga kan. Jadi saya kira justru bagus ya. Bagus beliau itu tidak mengatakan Ba'alawi sahih, karena kalau beliau mengatakan Ba'alawi sahih nanti malah jadi digoreng lagi. Jadi jadi di tua-tua bangkain, ditolol-tololin. Nah, jadi beliau itu tidak melakukan itu, sehingga nggak muncul narasi tua bangka, tolol, nggak ngerti nasab atau apa ya. Karena sekarang itu kalau sudah ada orang kiai alim apapun, langsung luntur keilmuannya itu di mata para pembenci ini, di mata bukan para pembenci ya. Ya pembenci hal yang buruk, yaitu karena mereka menganggap Ba'alawi ini buruk karena ngaku cucu Nabi. Jadi mereka membenci itu. Saya mau berhati-hati berbahasa ya.
Jadi kalau ada kiai seperti apapun, sepuh lah apalah, wah itu mah sepuh kebanyakan dijemur, dia nggak tahu ilmu DNA. Biasanya begitu. Wah ini budak Mukibin, budak Ba'alawi ini, Rais Am apa Mukibul atau apa. Jadi ini Menteri Agama ini mungkin tahu masalah itu ya, sehingga ya ngapain juga ikut-ikutan, sehingga tidak bicara masalah itu, cuma memberikan pandangan. Ya kalau dalam bahasa negosiasi itu, kalau ada orang ditawarkan itu kan cuma dua Pak, menolak atau menerima. Walaupun terkadang yang paling gampang kita lihat itu dia nerima atau tidak. Nerima itu mesti selalu jelas iya. Lah menolak ini yang kadang-kadang agak-agak ada etikanya gitu, sehingga nggak langsung saya nggak mau, saya nggak sepakat dengan Anda. Nggak, kadang ada negosiasi, ada apa diplomasi khusus yang mana intinya nggak nerima gitu. Ya itu sih menurut saya ya, nggak nerima untuk menganggap ini adalah hal yang besar, ini adalah hal yang apa Ba'alawi menjajah atau apa atau ini atau itu. Karena Kemenaknya itu mengatakan ya itu kembalikan kepada masing-masing saja lah, tidak perlu negara ikut-ikutan ke situ. Ya seperti yang disebutkan oleh Bang Haji ya. Kalau ada saran saya begini Bang Haji, mungkin coba undang yang lebih spesifik di bidang hukum ya, hukum Islam ya. Karena kalau Kemenak itu kan tidak bicara itu. Kemenak itu kan mengurusi agama, semua agama. Dan bukan hanya masalah hukum, masalah haji, masalah pernikahan, apalah luas urusannya. Ada sebetulnya yang paling lebih spesifik, yaitu majelis ulama. Ya, kita kan butuh ilmu, butuh fatwa dari ulama sebetulnya, majelis ulama. Kemarin kan Bang Haji sudah menghadirkan ketua fatwa MUI Jawa Timur kan sudah. Bukan Jawa Timur, Banten kan sudah. Kayak Haji Madudin sudah jelas batal kan. Mungkin untuk menguatkan, panggil lagi ketua MUI ya, atau mungkin ketua fatwa MUI ya, ketua MUI Jakarta coba dipanggil, kan dekat Bang Haji itu. Coba ditanya langsung kepada ketua MUI Jakarta itu, sebetulnya Ba'alawi ini bagaimana sih? Satu, yang kedua, sebetulnya bagaimana kita seharusnya Indonesia ini menyikapi polemik nasab ini? Dibiarkan begitu saja atau bagaimana? Ya setidaknya itu sudah jalur yang tepat. Kalau ingin dapat informasi yang utuh ya dari pihak yang memang kompetensinya di situ, apalagi setidaknya secara legal sudah menjadi MUI ya, entah ketuanya, entah ketua bidang fatwanya. Jadi mungkin tinggal mengundang ketua MUI Jakarta atau ketua fatwa MUI Jakartanya itu, gimana kira-kira pendapat ketuanya ini tentang Ba'alawi itu Bang Haji ya. Kalau ngundang Kemenak itu sudah selesai. Dan ya kalau bagi Bang Haji itu sudah memuaskan ya tidak apa-apa. Mungkin biar lebih puas lagi undang ketua MUI-nya. Kalau perlu ketua MUI pusat, menarik sekali itu, karena kita juga ingin tahu bagaimana mereka itu menyikapi polemik ini. Ya tidak mesti kita harus tahu mereka di mana posisinya, tetapi setidaknya apa yang mereka pikirkan tentang hal ini. Apakah mereka menganggap ini sesuatu yang mudarat atau sesuatu yang maslahat, atau ini sesuatu yang perlu dilanjutkan atau sesuatu yang perlu dihentikan, atau ya dibiarkan saja cicak aja mau ngapain, nggak perlu dibuaya-buayakan, atau mungkin begitu ya. Allahumma hadina.